semuanya, selamat datang kembali di Kutu, Kupas Tuntas. Hari ini kita akan membahas tips atau strategi untuk mengembangkan karir profesional kita. Bersama saya, Putri Octavia Simbolon. Saya ingin tanya, pernah nggak kalian merasa gugup waktu mau menjelang wawancara? Atau mungkin pernah mengalami wawancara yang tidak berjalan sesuai dengan harapan? Nah, kali ini kita akan membahas atau kita akan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Bersama saya hari ini ada rekan saya. Halo semuanya, nama saya Siti Eude Papan. Saya dari Universitas Metodis Indonesia. Saya sangat senang berbagi pengalaman dan tips tentang persiapan wawancara kerja. Topik ini memang sangat relevan, terutama di era persaingan kerja yang semakin ketat pada sekarang ini. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya. Saya ingin bertanya Kak, seberapa penting sih persiapan sebelum wawancara kerja dan apa yang sering terjadi kalau kandidat atau yang melamar pekerjaan itu tidak siap untuk tidak siap mempersiapkan dirinya dengan baik? Berdasarkan yang saya ketahui, persiapan wawancara itu ibaratkan fondasi rumah. Jika fondasi rumah itu tidak kuat, maka bangunan itu tidak akan bertahan dengan lama. Sama halnya dengan persiapan wawancara kerja. Persiapan yang matang akan menentukan 70 hingga 80% keberhasilan kandidat. Tapi saya sering melihat kandidat yang sebenarnya mereka itu memenuhi syarat secara teknis tapi gagal dalam wawancara karena tidak mempersiapkan diri mereka. Datang terlambat, tidak tahu informasi dasar tentang perusahaan, atau bahkan tidak bisa menjelaskan mengapa mereka mengambil posisi ini dalam perusahaan tersebut. Sebaliknya, kandidat yang sudah mempersiapkan dirinya, mereka itu terlihat lebih percaya diri, bisa menjawab pertanyaan dengan struktur yang jelas, dan meninggalkan kesan positif yang tahan lama. Wow, menarik sekali ya. Jadi persiapan itu bukan hanya untuk menghindari kesalahan, tapi juga untuk memaksimalkan potensi kita ya? Ya, betul sekali. Persiapan yang baik akan membantu kandidat menunjukkan versi terbaiknya dari diri mereka. Ini sama halnya seperti seorang atlet yang berlatih sebelum pertandingan. Mereka tahu gerakan apa yang akan mereka lakukan, strategi apa yang akan mereka gunakan, dan mereka itu sudah mempersiapkan mental mereka terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan bahas hal-hal yang lebih dalam yang harus dipersiapkan, yaitu apa saja persiapan teknis dan administratif yang wajib kita lakukan sebelum kita melamar pekerjaan tersebut untuk wawancara. Baik, yang pertama itu dokumen dan portofolio. Siapkan daftar riwayat hidup terbaru yang disesuaikan dengan posisi yang dilamar, bukan daftar riwayat hidup yang umum. Bawalah sertifikat, ijazah, transkrip nilai, portofolio kerja dalam bentuk cetak maupun digital. Tapi jangan lupa bawa foto formal jika diminta. Kedua yaitu riset perusahaan. Hal ini sering terlewatkan oleh kandidat. Maka dari itu pelajari visi misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan yang menjadi kompetitor perusahaan, dan juga berita-berita terbaru mengenai perusahaan tersebut. Informasi ini akan sangat berguna untuk menunjukkan ketertarikan kita terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu persiapan teknis. Kalau wawancaranya secara online, pastikan koneksi dan internet Anda itu stabil, lalu kamera dan audio Anda berfungsi dengan baik. Lalu berilah latar belakang yang profesional dan pencahayaan yang cukup. Untuk wawancara secara offline, pastikan Anda mengetahui alamat dan rute menuju lokasi. Perkirakan waktu tempuh dan kemacetan yang akan Anda jalani atau lewati. Lalu dress code, pilihlah pakaian sesuai dengan budaya perusahaan. Kalau kalian ragu, kalian lebih baik memakai pakaian formal. Pastikan pakaian kalian itu sudah dicuci, sudah wangi, rapi, baru sopan. Wah, sangat detail ya Kak ya. Nah, selanjutnya gitu, ada nggak tip khusus untuk riset perusahaan? Misalnya, informasi apa yang paling penting untuk digali dalam perusahaan tersebut sebelum kita melamar pekerjaan? Oke, riset yang efektif berfokus pada 3 area utama, yaitu memahami bisnis perusahaan, lalu memahami posisi yang dilamar, dan memahami budaya kerja. Untuk memahami bisnis,
Kita bisa melihat dari website resmi perusahaan, baru laporan tahunan jika perusahaan terbuka, dan berita-berita di media sosial. Untuk memahami posisi, analisis deskripsi pekerjaan dengan detail. Lihat kalian apa yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut dan posisi yang akan Anda ambil. Dan cari tahu bagaimana posisi ini berkontribusi terhadap tujuan perusahaan. Lalu untuk budaya kerja, bisa dilihat dari media sosial perusahaan, ulasan karyawan di platform, atau bertanya kepada kenalan yang bekerja di perusahaan tersebut. Wow, berarti selain persiapan teknis, bagaimana dengan persiapan mental dan komunikasi? Ini kan aspek yang gak kalah penting, Kak. Persiapan mental adalah pengubah permainan. Banyak kandidat yang sudah mempersiapkan segala sesuatu secara teknis, tapi kecemasan dan kegugupan menghancurkan kinerja mereka. Berikut tipsnya yaitu yang pertama, latih wawancara. Kita bisa mengajak teman kita atau keluarga kita berperan sebagai pewawancara. Latihlah jawaban untuk pertanyaan umum, seperti ceritakan tentang diri Anda. Lalu mengapa tertarik dengan posisi yang Anda ambil ini? Apa kelebihan dan kekurangan Anda, dan mengapa perusahaan itu harus memilih Anda? Latih bahasa tubuh dan kemampuan komunikasi. Kita bisa melatih kontak mata kita bisa menatap si pewawancara jika dia sedang berbicara atau memberikan pertanyaan. Lalu jabat tangan yang tegas dan berikan postur yang percaya diri. Lalu kita harus memberikan nada suara yang jelas, tidak terlalu cepat, dan intonasi yang natural. Lalu persiapan pola pikir. Ubah pola pikir kita dari yang awalnya saya butuh pekerjaan ini menjadi saya dalam perusahaan ini bisa saling menguntungkan. Ini akan membuat kalian lebih percaya diri dan lebih natural. Wah, gitu ya, Kak. Jadi bicara soal profesionalisme nih, apa saja etika yang harus dijaga dalam sewaktu kita melakukan proses wawancara? Etika dan profesionalisme ini mencerminkan karakter kandidat yang sangat dihargai oleh perusahaan. Kesan pertama itu sangat penting. Kita harus datang 10 hingga 15 menit lebih awal. Tetapi tidak boleh lewat dari 30 menit karena bisa mengganggu jadwal pewawancara. Lalu ketuk pintu sebelum masuk dan kita bisa menyapa atau mengucapkan salam kepada orang-orang yang di sana termasuk si pewawancara. Lalu tunggu izin untuk duduk. Jika kalian terburu-buru ingin duduk, kalian bisa meminta izin kepada pewawancara dan ucapkan terima kasih di awal dan di akhir sesi. Lalu etika komunikasi, dengarkan dengan aktif, jangan memotong pembicaraan dan hindari komentar negatif tentang perusahaan sebelumnya. Etika digital. Untuk wawancara secara online, matikan mikrofon saat tidak berbicara. Lihat kamera bukan layarnya. Minimalisir gangguan dan siapkan rencana cadangan jika ada masalah teknis. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab yang lebih praktis lagi, yaitu apa pertanyaan yang paling sering diajukan dalam wawancara dan bagaimana cara menjawabnya dengan efektif, Kak? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ada 5 pertanyaan teratas yang pasti ditanya. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Jangan cerita hidup dari lahir, fokus pada perjalanan profesional yang relevan dengan posisi, lalu tujuan Anda di masa depan. Kedua, yaitu mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini. Tunjukkan ketertarikan Anda secara tulus berdasarkan riset Anda. Lalu hubungkan nilai perusahaan dengan nilai pribadi Anda. Yang ketiga, yaitu apa kelebihan dan kelemahan Anda. Untuk kelebihan, pilihlah yang relevan dengan syarat pekerjaan dan berikan contoh konkret. Lalu untuk kelemahan itu, pilihlah kelemahan yang tidak mengganggu posisi Anda. Jelaskan bagaimana Anda mengatasi kelemahan Anda tersebut. Lalu yang keempat,
di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan. Tunjukkan ambisi tapi realistis, selaraskan dengan jalur karir yang tersedia di perusahaan. Kelima, yang terakhir, apakah Anda punya pertanyaan untuk kami? Jangan pernah bilang tidak ada. Siapkan 3 hingga 5 pertanyaan yang bijak tentang peran tim budaya perusahaan atau peluang yang berkembang. Wah, banyak sekali ya Kak ya wawasan yang berharga yang sudah dibagikan. Oke, sebelum kita tutup nih Kak, ada pesan terakhir apa ya untuk pendengar yang mungkin sedang mempersiapkan wawancara kerja? Oke, saya ingin menekankan jangan berusaha menjadi orang lain. Perusahaan mempekerjakan orang, bukan kandidat yang sempurna. Jadilah tulus, jadilah diri sendiri, tapi versi terbaik dari diri Anda. Wow, pesan yang sangat menginspirasi ya. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Suiti Audia dari Universitas Metodis Indonesia yang telah memberikan tips dan wawasan yang luar biasa kepada kita hari ini. Nah, untuk pendengar setiap podcast Kutu yaitu Kupas Tuntas, jangan lupa untuk berlangganan dan beri nilai dan ulasan podcast yang terbaik untuk channel ini. Bye. Dadah, thank you.